serta nikmat sehat walafiat. Hingga pada pagi ini kita masih dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni masjid. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ada sebuah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa mengingatmu. Jadi ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkat daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, dan bantulah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Jadi Allah yang mengajarkan kita, Allah pula yang mengizinkan kita. Maka dari itu, untuk senantiasa mendapatkan izin amanah ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut syukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita senantiasa lanjutkan, kita ucapkan, kita senandungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salawat yang kita ucapkan, agar salawat yang senantiasa kita lantunkan, Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih di bulan Maulid ini, bahkan kita tidak hanya berharap salawat kita yang disampaikan, mudah-mudahan jasad kita pun disampaikan oleh Allah untuk dapat ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah. Yang mudah-mudahan salawat yang kita lakukan menjadi wasilah ahli Sayyidina Muhammad bin wasilah wal fadilah. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita lakukan, kita ucapkan, kita bacakan menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, alangkah baiknya kita berwasilah mengirim doa kepada guru-guru kita, kepada guru daripada guru-gurunya kita, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang akan kita kaji, semoga apa yang akan kita pelajari dan telah kita pelajari mendapatkan ridho guru, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah lillahi wa hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dunyadu summa ila ruhi khususan kaya ada sebibilanya kaya di ma'asal kaya di muhammad kaya di muhammad alihi wa sahbihi ajma'in.
hadis nabawiyah Nabi. Jadi di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis pilihan. Pengarangnya Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi. Di dalam hadis ini, di dalam kitab ini, kita kumpulan hadis-hadis yang mungkin dibilang unik. Karena apa? Karena di dalam kitab ini babnya itu bukan tema, tetapi sesuai dengan abzad harful hijaiyah. Jadi babnya huruful hamzah, hadis-hadis yang dari alif, huruf alif apa saja, huruful ba, hadis-hadis dari huruf ba. Jadi sampai huruf ya ada di sini terkumpul, ya, dipilih oleh Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi. Lalu mengapa saya ambil kitab ini? Karena hadis pertama menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Rabiul Awal, berada di bulan kelahiran seorang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah seharusnya, sudah seyogianya bagi kita di bulan ini terutama memperbanyak sholawat kepadanya sebagai tanda rasa cinta kita, rasa syukur kita atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini huruf hamzah bab huruf hamzah yang pertama, hadis pertama, ati babal jannah yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anas bin Malik. Hadis ini juga ada di dalam kitab Sahih. Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa astaftihu, kemudian aku minta untuk dibukakan. Fa yaqulu al-khazin, maka dia berkata al-khazin, penjaga pintu surga, malaikat siapa? Ridwan. Malaikat itu berkata, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu, maka Nabi Muhammad menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqulu, kemudian berkata Nabi Al-Khazin, bika umirtu, dengan sebab engkaulah aku diperintahkan, Allah aftaha li ahadin, untuk tidak membukakan pintu kepada seorang pun qablaka, sebelum engkau masuk. Jadi hadis pertama ini tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk surga. Sebelum Nabi Muhammad masuk, pintu surga tidak dibuka. Ini berkaitan dengan syafaat. Jadi pada hari kiamat nanti, ya, orang-orang ingin
sudah tidak kuat di mahsyar, ingin memasuki surga, tapi tidak akan dibukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga itu. Betapa istimewanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis panjang diceritakan, idza kana yaumul qiyamah ma jannasu fi ba'di fayaquna adam fayaquluna isma' lana ila rabbik fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman fayaquna Ibrahim fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu khalilullah fayaquna Musa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu fayaquna Isa fayaquna lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaquni fa aqulu ana laha wa asta'zinu ala rabbi fayu'dzanu li. Ketika hari kiamat datang, manusia berduyun-duyun mendatangi para nabi, dari mulai Nabi Adam. Manusia kemudian mengatakan, meminta isma' lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Allah. Kemudian Nabi Adam menjawab, Rasulullah, aku tidak punya hak. Kemudian Nabi Adam merekomendasikan, alaikum bi Ibrahim, coba kamu datangi Ibrahim. Kamu datangi Ibrahim. Kenapa kamu datangi? Fa innahu khalilur rahman. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Kemudian datang Nabi Ibrahim, berkata lagi, isma' lana, wahai Nabi Ibrahim, mintakanlah syafaat untuk kami. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, lastulah, aku tidak punya hak. Nabi Ibrahim berkata lagi, alaikum bi Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Fa innahu kalimullah. Nabi Musa itu orang yang bercakap kepada Allah, orang yang pernah bicara kepada Allah. Fayaquna Musa, Nabi Musa pun menjawab, lastulah, aku tidak punya hak. Walakin alaikum bi Isa. Kalau itu coba pergi datangi Nabi Isa. Fa innahu ruhullah. Nabi Isa itu adalah ruhullah. Wa kalimah. Kemudian apa kata Nabi Isa? Rasulullah, sama, aku tidak punya hak. Para nabi-nabi yang didatangi ini tidak punya hak memberi syafaat pada waktu manusia berduyun-duyun di hari kiamat di padang mahsyar, ingin cepat-cepat yaumul hisab, ingin cepat-cepat untuk diperhitungkan. Ya, karena udah kuat, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semua tidak punya hak. Walakin alaikum bi Muhammad, coba kamu pergi kepada Nabi Muhammad. Fayatu wa aqulu ana laha, maka Nabi Muhammad berkata, wa asta'jil ala rabbi, aku mendapatkan izin dari Tuhanku, fayu'lanuni, bahwa aku akan berikan kau syafaat. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang namanya lebih dulu daripada Nabi Adam.
benar, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada syafaat selain syafaat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Begitu istimewanya Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Dalam hadis lain dikatakan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha fa yustajabu lahu wa ya'tu fayutaha wa inni tabaqtu da'wati syafa'atun li ummati yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Jadi Abu Hurairah itu kunyah. Ya, namanya itu bukan Abu Hurairah, tapi nama panggilan. Kalau kita sekarang suka dengar Abi Irfan, Abi anaknya namanya Irfan. Abi itu bapak besar. Tapi ini bukan anaknya kucing, dia itu kucing. Tapi ini adalah lakon. Ya, karena Abu Hurairah sangat sayang kepada kucing, ya, ayah bilang bapak kucing. Ya, kayak kita misalnya kumisnya tebal di bapak kumis, ya gitu. Jadi Abu Hurairah ini berkata Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Abu Hurairah? Apa kata Rasulullah? Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi pasti memiliki doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayustajabu lahu, lalu diwujudkan oleh Allah. Nabi-nabi ini doanya sudah dipintakan semua di dunia. Ya, nabi-nabi yang lain sudah doa sudah dipintakan semua di dunia. Mau apa dikabulkan oleh Allah. Untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Nabi-nabi terdahulu punya doa-doa yang mustajab, tapi di dunia sudah dipinta. Wa inni tabahtu, maka kata Nabi, sedangkan aku simpan dan wati syafaatan li ummati, doaku untuk mensyafaatkan umat. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW, doanya disimpan untuk siapa? Untuk syafaat bagi umatnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka kita tidak heran kalau Nabi kita di dalam sejarah, di dalam kisah-kisahnya pernah dicaci, pernah dilempari oleh kotoran, pernah lempar batu sampai giginya terkena. Kita tidak heran, kenapa? Karena Nabi tidak mau mendoakan yang buruk, mendoakan ajab pada waktu itu. Dalam kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif, bukannya disambut tapi malah dilempari, hingga Rasulullah SAW pelipisnya berdarah. Datang malaikat, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika kau inginkan, aku akan lemparkan dua gunung ini untuk hancurkan mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, gak usah. Kenapa? Nabi Muhammad malah mendoakan, aku ingin anak keturunan nanti akan beriman kepada.
Jadi tidak langsung kesel doa, tamu-tamunya doa saja dihabisin. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu saking sayangnya masih hidup aja sudah mikirin umat-umat yang akan datang, udah mikirkan ke amanah, udah mikirkan umatnya. Jadi nabi-nabi yang lain pada hari yang itu tidak punya hak memberi syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Satu-satunya nabi yang berhak memberikan syafaat pada yaumul kiamat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru nanti ada syafaat para nabi, syafaat orang alim, orang berilmu, syafaat saudara. Bahwa pada hari kiamat yang hari itu semua orang berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bukan hanya saudaranya, bapaknya, ibunya, tidak kenal dah. Sibuk dengan dirinya sendiri. Wa sahibatihi wa bani, pasangannya, anaknya udah tidak dihiraukan. Kalau kita bisa analogikan, kita contohkan, ya, gimana orang yang sedang mengalami bencana tsunami contohnya, ya, itu sudah masing-masing sendiri-sendiri menyelamatkan, udah nggak kepikiran buat bagaimana nanti dinyatakan. Jadi syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara berbagai macam cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah. Qala ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad jalantu ya Aba Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwal minka, lima ra'aitu min hirsika al hadis. Kemudian Rasulullah menjawab, as'alun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'alun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orangnya yang paling berbahagia dengan sebab syafaatku di hari kiamat nanti? Siapa orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat dengan sebab syafaatmu? Rasulullah menjawab. Sebelum Rasulullah jawab, Rasulullah komentar itu Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Laqad jalantu ya Abu Hurairah, aku sudah prediksi wahai Abu Hurairah bahwa yang nanya ini adalah engkau. Yang nanya siapa orang yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamat adalah engkau. Kenapa Rasulullah bisa dari situ? Lima ra'aitu min hirsika al hadis, karena aku melihat engkau ya Abu Hurairah begitu semangat mempelajari hadis-hadis itu. Makanya Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Padahal bersama Rasulullah tidak lama, 3 tahun
tidak lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya, tapi hadis kita banyak dengar. Kita banyak dengar dari guru-guru kita banyak baca dari bacaan buku-buku bahwa hadis an Abi Hurairah karena begitu semangatnya Abu Hurairah mempelajari hadis Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah jawab, Rasulullah sudah bilang, Rasulullah komentari, langkah jalanku, sungguh aku telah prediksi, sungguh aku telah prediksi duga bahwa nanti engkau yang akan bertanya demikian, karena semangatmu di dalam belajar, di dalam mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira para sahabat itu cuma ikut Rasulullah dengar ini, ada waktunya bertanya. Jadi hadis ini pertanyaan daripada Abu Hurairah, kemudian jawab Rasulullah, as'alun nasi syafa'ati, orang yang paling bahagia dengan sebab syafaatku nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, man qala, yaitu orang yang senantiasa berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, khalisan, dengan ikhlas, min qalbi, dari dalam hati. Jadi yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatku, kata Nabi, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar tulus dari hati, ya, bukan sekedar lisan saja. Tapi tidak apa-apa, kita sering baca la ilaha illallah, sering tahlil, ya. Itu bagian daripada cara kita memperbanyak kalimat tauhid agar kita mendapatkan syafaat. Dari sekian banyak bacaan yang kita baca, ada salah satu kalimat yang berikhlas dari hati kita itu keluar. Jadi yakinlah bahwa kalimat yang kita baca adalah salah satu wasilah cara kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Kemudian cara yang kedua adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat syafaati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri, siapa orangnya yang ziarah kuburku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Nah, makanya kita senantiasa berusaha, ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jasad kita, fisik kita ini bisa dapat ziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena apa? Salah satu tiket, ya namanya orang mati mana aja dulu, kalau senang sholawat, senang ziarah ke makam Rasulullah, senang baca la ilaha illallah. Jadi salah satu cara melakukan syafaat adalah ziarah kubur, ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi jangan karena kita nggak bisa ziarah, jadi kita frustasi, nggak bisa dapat apa. Banyak cara. Kemudian yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jum'ati kanat syafa'atan lahu indi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolat
Bahkan saya tahunya kan sholat tahlilan dulu di kampung-kampung itu sholat tahlilan ya jadi favorit di masjid-masjid anak-anak dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illallah. Salat apa aja salatnya? Ya, salat mati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq salawati bil qulub. Ya, banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Banyak salawat. Ya. Jadi apa saja salawat redaksinya, mau sambil goyang-goyang, mau sambil duduk, mau sambil diam. Salawat adalah salah satu amalan yang tidak ada niatnya. Nah, jadi salawat bebas. Kau utamakan daripada salawat. Kenapa? Karena yang bersalawat itu bukan hanya kita. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna. Mereka bersalawat kepada Nabi. Perintah-perintah yang lain Allah tidak laksanakan, tapi perintah salawat Allah mulai dengan dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat. Setelah Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu, maka diberitakan hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, salawatlah kamu sekalian, wa sallimu taslima. Jadi salah satu cara kita mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat adalah dengan memperbanyak salawat di hari Jumat. Kemudian dikatakan Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsiyu asran adrakat musafa'ati yaumil qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbihu asran, barang siapa yang bersalat kepadaku ketika pagi harinya 10 kali, wa hina yumsiyu asran, dan sore hari 10 kali, apa yang didapat? Adrakat musafa'ati. Di hari kiamat dia akan mendapatkan sama aku. Beda dengan tadi wajibat lahu sama'ati, pasti dia mendapatkan sama aku. Ketika ini adrakat sama'ati, dia akan mendapati sama aku. Artinya belum pasti juga, tapi sudah mendekati. Kalau wajibat pasti wajib. Man jara qabri, siapa orang yang menziarahi kuburku, maka kata Nabi, wajibat lahu syafaati, pasti dia dapat syafaat. Ya. Nanti baru pembagian syafaat. Ada yang syafaat tanpa hisab, ada yang meringankan siksa di neraka, ada yang dihitung di mizan, kemudian dihitung timbangannya kalah amal baiknya, kemudian didampingi oleh Rasulullah mau dimasukkan ke neraka, jadi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ada memang dia penghuni neraka, tapi dia diringankan siksanya dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Masyhur kita dengar cerita bagaimana
ketika Rasulullah lahir, seorang budaknya Suhaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir. Ya, anak daripada kami lahir. Maka Abu Lahab senang. Akhirnya mulai saat ini engkau aku merdekakan. Jadi Suhaibah mendapatkan terlepas dari budaknya dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab gembira, ya, senang punya ponakan. Adapun kedepannya dia tidak tahu, ternyata ponakannya adalah seorang nabi yang membawa risalah kenabian, mengajarkan tauhid, tentu bertentangan dengan kepercayaannya turun menurun daripada nenek moyangnya. Dengan sebab senang aja dia sudah dapat keringan. Begitu juga Abu Thalib, masya Allah, begitu sangat membelanya Abu Thalib. Beliau pun mendapat syafaat masuk ke dalam neraka. Dalam hadis bahwa beliau masuk ke neraka yang paling ringan karena saking cinta, senang, suka bela Nabi walaupun tidak memeluk agama Islam. Makanya kita dengar dari guru-guru kita, orang-orang tua kita, rupanya sholawat, senang, gembira. Kalau kayak Muhammad makhluk, jika tidak karena kamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Dalam hadis kursi seperti saking istimewanya Nabi Muhammad, jika tidak bukan karena engkau ya Muhammad, lama khalaqtu, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat daripada hadis-hadis ini bahwa Nabi Muhammad sudah ada sebelum jasadnya. Nabi Muhammad sudah terkenal sebelum dikenal. Nabi Muhammad awal syafi'in wa awal musyaffa. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali diberikan izin memberi syafaat dan syafaatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu tidak sembarangan orang. Kita sering baca dalam ayat kursi, yasma'u manjalani yasma'u indahu illa bi'idil, bahwa syafaat itu tidak akan hadir illa bi'idil, kecuali dengan sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pagi ini menekankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, hingga kita tidak bosan-bosan bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan jasad kita Allah izinkan ya untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya Al-Fatihah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih lima sabaq al-nasir haqqa bil-haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tuqrimuna biha min nuril fahmi wa tu'adhiluna biha ma ashkara hatta yufhama innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub bi rahmatika
yang